Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 646. Kenshin yang minta izin menyamar menjadi pelayan restoran. Diperbolehkan oleh ibu manajer yang punya jabatan. Pegawai manajer yang bernama Ibu Fatikah berbicara pada Kenshin. Oh ya, kalau gitu masnya ganti dulu. Memakai baju kerja restoran ini. Pakai sepatu yang sama pula. Biar penyamarannya menjadi sempurna. Usut punya usut. Ibu manajer itu segan dengan Kenshin. Karena Kenshin kenal dengan atasannya yang punya restoran ini. Kemudian Kenshin berganti bajunya, memakai seragam kerja yang disarankan. Memakai topi pula, serta berganti sepatu. Tak lupa pula Kenshin mengenakan masker di wajahnya. Hal yang biasa ada di restoran ini, khususnya bagi pekerja biasa. Namun sebelum itu Kenshin memberi pesan ke Kaori. Lewat WhatsApp-nya Kenshin menulis, "Oh ya Kaori, aku beritahu dulu. Saat ini aku ada keperluan sebentar. Kamu di situ aja sampai acaranya selesai. Aku ini masih di dalam restoran. Jadi jangan cari aku di luar." Kaori belum membacanya, karena lagi bicara dengan teman-teman wanitanya. Sementara itu Sabria dan Pak Freddy ayahnya, serta pula mamanya, disambut dengan hangat oleh Arnold dan Pak Jayadi serta istrinya. Kemudian Arnold berdiri, menyiapkan tempat duduk untuk Sabria. Arnold berkata, sambil memberi tanda dengan tangannya. Arnold itu bicara, "Oh ya Nona, mari silahkan duduk di sini. Nona Sabria ini ternyata cantik sekali ya. Saya sampai malu tak percaya diri bertemu dengan Nona yang secantik ini." Arnold merayu, memuji-muji Sabria. Kemudian Arnold juga berkata pada Pak Freddy dan mamanya Sabria, "Oh ya, selamat datang Om dan Tante. Saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini. Terima kasih sudah jauh-jauh ke sini." Ibu Novita yang memperkenalkan dua keluarga itu juga hadir pula di situ. Ibu Novita pun berkata, "Oh ya Pak Freddy, ini yang namanya Mas Arnold. Dan ini Pak Jayadi, Mbak cantik ini namanya Sabria." Sabria pun tersenyum. Kenshin yang sudah mengenakan seragamnya, memakai masker di wajahnya, sambil membawa makanan. Kenshin tiba di meja itu. Kemudian Kenshin bicara, "Permisi Bapak Ibu sekalian, pesanannya sudah datang. Saya taruh di sini ya menu makanannya." Kenshin dengan pelan-pelan menata di meja. Satu persatu diletakkan di atasnya. Di depan Pak Freddy, di depan Sabria, serta pula mamanya, Arnold dan keluarganya pun sama. Diberikan pula, sedang menu makanan utama ditaruh di tengah. Kenshin lalu bilang, "Silahkan Bapak Ibu menikmati." Sambil tangan Kenshin mempersilahkan. Kenshin tetap ada di situ, berdiri di samping tengah meja, menjadi pelayan yang siap untuk diperintah. Hal itu memang sudah biasa. Di samping kiri dan kanan pun ada pelayan yang menunggu customer service seperti itu. Jadinya Kenshin bisa mendengar pembicaraan antara keluarga Pak Freddy dan juga keluarga Pak Jayadi. Sedang Sabria pun tak menyadari kalau pelayan restoran yang berdiri di samping meja adalah orang yang dikenalnya. Sabria tak mengetahui, sebab Kenshin memakai masker di wajahnya. Begitu pula Pak Freddy ayahnya, yang juga sama tak mengetahuinya. Kemudian pembicaraan pun dimulai. Kenshin mendengarkannya. Ibu Novita orang yang menjodohkan keduanya berkata, "Oh ya Pak Freddy, ini Arnold yang saya ceritakan kemarin. Arnold yang akan menikah, tiba-tiba mendapat kejadian tak mengenakan. Dibohongi dan ditipu oleh calon istrinya. 2 hari sebelum menikah calon istrinya itu selingkuh." "Siapa Arnold namanya?" Arnold menjawabnya, "Oh itu Niken namanya Ibu Novita. Memang saya curiga sejak lama. Tapi saya selalu berbaik sangka. Karena kita akan menikah. Terlebih undangan sudah disebar. Ya begitu Niken malah mengecewakan. Diam-diam berhubungan dengan pria lain. Bahkan 2 hari sebelum acara pernikahan. Saya ketahui hal itu dia malah tak menyesal. Ya sudah, apa mau dikata Ibu Novita.
Mungkin Niken bukan jodoh saya. Ibu Novita pun menjawabnya, ya syukurlah Arnold hal itu ketahuan. Kalau tidak kan rumah tangga ke depan bisa jadi berantakan. Tapi yang sudah biarlah sudah. Sekarang di sini ada wanita yang cantik dan baik hati. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sabria, putrinya Pak Freddy ini. Di saat pembicaraan itu, Kenshin merekam dengan handphonenya. Kenshin pun berpikir dalam hatinya, ternyata Arnold orangnya tak baik sekali. Sudah tak menjenguk dan melihat Niken, malah membicarakan tentang Niken yang tak benar. Padahal Niken mencari-carinya, Kenshin pun semakin yakin. Tak rela kalau Sabria putrinya Pak Freddy mendapat laki-laki seperti Arnold ini. Kemudian mamanya Sabria pun berkata, kalau ibu lihat, Mas Arnold ini tipe laki-laki yang setia ya. Baik sama wanita tak suka marah. Bersikap sopan dan ramah pada orang tua. Iya enggak itu ayah? Mamanya Sabria bicara pada Pak Freddy suaminya. Pak Freddy pun menjawabnya. Iya ma itu benar. Mas Arnold ayah lihat juga begitu. Pak Jayadi pun menyahutnya. Iya Pak Arnold ini, memang sejak kecil anaknya penurut. Tak suka bergaul dengan orang yang tidak benar. Saya dan istri mendidiknya dengan hati-hati. Jadinya Arnold selalu bicara jujur. Tak suka berbohong. Apalagi bersikap tak baik pada wanita. Waduh Arnold dipuji orang tuanya sendiri. Mamanya Sabria dan Pak Freddy pun semakin percaya. Ibu Novita kemudian bicara. Gimana Mbak Sabria, apa sudah melihat Mas Arnold ini? Apa setuju dengan hari tanggalnya nanti? Ibu Novita bercanda. Agar Sabria menjawabnya, Sabria pun jadi terkejut mendengarnya. Dibilang setuju untuk menikah. Sabria yang tak siap untuk hal itu. Tangannya sampai menyentuh mangkuk yang berisi sup ikan yang berada di depannya, dan langsung ditariknya, hingga tumpah di meja dan mengenai baju dan bawahannya. Bahkan sampai jatuh ke kursi yang didudukinya. Pak Freddy dan mamanya pun melihatnya. Arnold dan orang tuanya pun sama. Hingga Kenshin yang menyamar menjadi pelayan itu langsung mendekat ke Sabria. Kenshin kemudian bicara, oh gak apa mbak biar saya yang bersihkan. Ini sudah jadi pekerjaan saya. Mbaknya tolong berdiri sebentar ya. Kenshin meminta begitu. Dan Sabria pun berdiri. Sabria berjalan satu langkah ke samping. Agar pelayan restoran membersihkan kursinya. Di saat berjalan itu, Kenshin yang akan membersihkan. Sabria yang hendak pindah. Berdekatan dengan Kenshin. Di saat itu Sabria merasa lain. Merasa aneh dirinya. Hatinya berdetak-detak. Saat dekat dengan pelayan restoran ini, Sabria tak mengerti. Seperti pernah mengenalnya. Seperti pernah dengar suaranya. Tapi tak tahu di mana. Sabria pun melihat pelayan restoran itu. Yang mengenakan topi dan masker. Tentu saja tak terlihat wajahnya. Kenshin tak bisa dikenalnya. Hingga Sabria berpikir sendiri. Mungkin hanya perasaannya saja. Dan Kenshin pun membersihkan meja. Mengelap kursi yang terkena tumpahan sup ikan. Pak Freddy pun tak curiga. Begitu pula istrinya. Kalau pelayan yang di dekatnya adalah tuan muda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya.